Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dan perkenankan saya atas nama Andi Halil Gibran Tri Anugrah AR dengan NIM 6020121010. Saat ini merupakan kesempatan untuk persentase final project dari kelompok 5 atau group 5. Nah, kelompok kami mengusung tema yang berkaitan dengan portal pemerintahan. Nah, kali ini kami juga mengangkat subtema yang berjudul Portal Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa kami mengangkat portal yang diambil dari Provinsi Sulawesi Selatan? Sebab portal pemerintahan itu merupakan portal yang sangat dapat dibilang mencakup segala aspek karena mengandung prinsip transparansi, dalam artian semua apapun kegiatan Pemprov harus diketahui oleh masyarakat, serta masyarakat yang ingin mencari tahu tentang Pemprov ada semua di portalnya. Nah, maka dari itu kami mengangkat atau membuat portal Provinsi Sulawesi Selatan pada pemrograman web 1. Nah, selanjutnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan member atau anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yakni saya sendiri, Andi Halil Gibran, yakni yang akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan halaman home sama halaman kontak nantinya. Selanjutnya, Fadila Nur Insyani di sini berperan atau mendapatkan tugas menjelaskan terkait dengan halaman about yang berisi tentang Sulsel. Nah, konten yang dimuat di sini adalah berkaitan dengan seputar informasi umum dari Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di halaman ini. Nah, selanjutnya adalah Aqidatul Izzah. Aqidatul Izzah di sini akan menjelaskan berkaitan dengan halaman pariwisata karena kemajuan suatu daerah dibuktikan dengan majunya sebuah pariwisata di daerah tersebut. Nah, itu yang akan dijelaskan oleh Aqidatul Izzah. Nah, selanjutnya adalah Zalfa Fadila. Zalfa di sini akan mengabarkan atau menjelaskan berkaitan dengan berita, laman berita atau Sulsel mengabarkan. Sulsel mengabarkan di sini memuat tentang transparansi program kerja atau progres pencapaian program kerja di pemerintah Provinsi Sulsel, baik itu secara tingkat satuan kerja ataupun tingkat provinsi sekaligus. Nah, untuk memulai berkaitan dengan pemaparan yang akan datang, kita harus melandasi pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan what about website atau apa yang dimaksud dengan website. Nah, website di sini saya kelompokkan menjadi 3 poin penting, yakni yang pertama adalah convenience. Convenience itu adalah kemudahan dalam mengakses data. Dalam artian semua yang mencakup apa yang ingin diketahui dan apa yang pemerintah ingin sampaikan ada semua di dalam portal tersebut atau di dalam website tersebut. Itu yang dinamakan kemudahan akses data. Sebab terdapat berbagai macam data-data yang diinformasikan di dalam web tersebut. Jika berkunjung ke web aslinya, maka semua data statistik, data PPID atau pusat penyampaian informasi daerah, pangkalan data apa semua lengkap ada di website aslinya. Terus ada quick access. Quick access di sini adalah kecepatan akses website. Kenapa kecepatan akses website? Karena menjawab segala apa yang dibutuhkan oleh user atau pengguna, serta menampilkan apa-apa saja yang pengguna ingin dapatkan. Itu namanya kecepatan akses sebuah website. Nah, apalagi website juga harus memenuhi interactive information, yakni menampilkan informasi yang interaktif. Dalam artian kemudahan mengakses, terus penampilan atau tampilan yang mudah dipahami, mudah dilihat, enak dipandang, itu menjadi kunci dari website tersebut. Nah, selanjutnya saya akan juga memaparkan terkait dengan pandangan umum atau deskripsi umum terkait dengan portal yang kami buat. Nah, portal yang kami buat ini mencakup tentang 2 aspek, yakni easy of accessing other page which are connected using button.
Nah, dalam artian kemudahan mengakses segala halaman yang dikoneksikan menggunakan tombol. Karena kenapa? Banyak halaman-halaman atau website-website yang mungkin saja memiliki banyak halaman, tetapi koneksi antar halamannya itu berbeda. Dalam artian seperti kita bukan berada di satu website yang sama, melainkan berbeda. Itu kemudahannya. Selanjutnya adalah the website is designed by prioritizing user ease and convenience. Dalam artian bahwasanya website ini kami desain untuk mengutamakan kemudahan dan kenyamanan pengguna. Itu tadi sebabnya kami mengusung spirit untuk semangat user experience atau pengalaman pengguna itu yang diutamakan, mulai dari segi pewarnaan, segi kualitas gambar, segi penyusunan, semua enak dipandang, enak dilihat. Itu yang kami susun, itu yang kami utamakan di deskripsi umum. Nah, selanjutnya melangkah lebih dalam lagi, kita akan membahas tentang website interface atau perangkat atau komunikasi antar muka. Nah, kami menyusun website ini adalah dengan the website consists of a header section. Header section ditandai dengan bagian atas atau header. Nah, ada juga menu button. Menu button ditandai dengan warna kuning sebagai navbar. Nah, navbar di sini adalah berisi tentang kemana kita akan pergi ke halaman selanjutnya. Nah, terus dilanjutkan adanya tabel konten atau isi konten, semua isi dari website tersebut ada di sini. Dan footer section itu berisi informasi terkait dengan terima kasih dan quick link untuk sama fungsi dari navbar tadi. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi penjelasan dari script yang akan dimulai dari saya dan berurutan sampai ke Zalfa Fadila hingga diakhiri oleh saya kembali di halaman kontak. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan script code dari halaman home terlebih dahulu. Nah, halaman home ini merupakan halaman yang cukup kompleks karena merupakan bagian-bagian yang akan menjadi bagian dari halaman lainnya. Nah, perlu saya menjelaskan terlebih dahulu dari bagian navbar yang saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dapat dicermati atau dapat dilihat baik-baik bahwa navbar di sini terdiri dari nomor, lalu halaman email atau halaman sulselprof.go.id, lalu alamat dari kantor gubernur. Nah, selanjutnya di sini terdapat button untuk sosial media yang akan diarahkan ke halaman sosial media lainnya. Aduh, salah. Indah terhubung. Nah, baik. Hadirin sekalian, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan halaman home yang akan menjadi halaman induk dari halaman lain-lainnya. Karena halaman ini mencakup cukup kompleks karena terdapat segala unsur yang ada di halaman lainnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian navbar atau bagian header pada interface-nya. Dapat dilihat bagian header di sini terdiri dari nomor, lalu terdiri dari alamat URL atau alamat website sulselprof.go.id. Nah, terdapat juga alamat Jalan Urip Sumoharjo, yakni letak dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya di sini terdapat navbar atau button yang akan mengarahkan atau menuju ke halaman lainnya yang berkaitan dengan unsur sosial media yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya di sini terdapat image yang merupakan logo atau branding dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini juga terdapat button yakni home, seperti kita berada saat ini kita di halaman home.
lalu kita di about, lalu kita di pariwisata, lalu di berita, dan juga nanti terakhir ada di halaman kontak. Nah, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke script dari bagian navbar. Nah, dapat dilihat navbar tadi itu adalah masuk dari section ID hero. Nah, hero. Nah, tadi kita telah lihat ada list atau urutan-urutan dari nomor, lalu ada sulselprof.go.id serta Jalan Urip Sumoharjo yang masuk ke dalam divisi kelas mulai. Nah, ada juga kita tadi melihat ada ada button untuk media sosial yang nanti kita akan menoutkan link sosial medianya di sini. Nah, ada Facebook, Twitter, LinkedIn ataupun WhatsApp ataupun opsional sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Nah, selanjutnya di sini terdapat image atau bagian kelas navbar yang terdiri dari button di sini. Nih, bagian ini. Nah, bagian itu terdiri dari list href atau yang akan menautkan halaman-halaman lainnya. Nah, ini halaman home atau button home akan kita diarahkan ke home.html. Begitupun seterusnya, halaman berita kita akan diarahkan ke surface.html, lalu halaman kontak nanti kita diarahkan ke kontak.php. Berhubung karena database ini dihubungkan menggunakan database sehingga kita menggunakan tipe file PHP. Nah, selanjutnya kita melangkah di halaman selanjutnya atau di isi di tabel konten tadi. Kita telah melewati halaman atau bagian navbar dan header dan button menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke isi konten. Isi konten di sini dapat dilihat bahwasanya terdiri atas kata sambutan selamat datang di website resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki button home dan juga about. About ini kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya di halaman about. Nih, yang berisi ini. Nah, kita kembali lagi ke halaman home. Terdapat di sini ada gambar image gubernur, lalu dilanjutkan dengan adanya berita Sulsel. Berita Sulsel ini hanyalah sekedar 3 yang trending yang akan ditampilkan pada halaman berita yang secara lengkapnya. Nah, selanjutnya adalah kita melangkah atau akan ditampilkan komoditi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu informasi unggulan bahwasanya apa yang menjadi sektor utama dari ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pengguna dapat mengetahui apa potensi unggulan atau apa potensi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini akan ditampilkan. Nah, selanjutnya juga terdapat halaman pariwisata Sulawesi Selatan yang sebagaimana portal pada umumnya atau portal pemerintahan haruslah menampilkan destinasi wisata unggulan di daerahnya masing-masing. Di sini ada kawasan Pantai Losari di Kota Makassar, lalu leang-leang di Kabupaten Maros, serta Malino di Kabupaten Goa, Batu Siping di Kabupaten Jeneponto, Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, dan pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, bergeser turun sedikit ke bawah adalah mencakup tentang informasi program Sulsel Unggul. Nah, Sulsel Unggul di sini terdiri atas Sulsel Berdaya Saing, Sulsel Harmonis, Sulsel Digital, dan Sulsel Terkoneksi. Nah, melangkah turun lagi ke bawah terdapat halaman atau foto dari bupati atau wali kota di Sulawesi Selatan. Ada Bupati Goa, ada Bupati Kabupaten Maros, dan juga Kabupaten Bulukumba. Begitupun turun kembali sama halnya tadi yang program Sulsel Unggul, menampilkan kata Sulsel Unggul, berdaya saing menuju masyarakat digital sebagai slogan dari atau tagline dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai di situ
saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian atau script atau kodenya. Nah, selanjutnya, di dalam divisi kelas, masih dalam section hero, itu terdapat kelas container. Nah, tadi kita lihat bersama-sama, ada kata selamat datang di website resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, teks tersebut menggunakan tag paragraf. Nah, tag paragraf dan terdapat BR untuk baris baru. Nah, selanjutnya melangkah ke teks 2. Teks 2 ini dapat dilihat ada garis. Ini tag, dia pakai teks 2 masuk di divisi kelas tag 2, lalu ada button home ataupun about yang akan diarahkan ke home.html dan about.html. Seperti itu. Maka berakhirlah section 1 yakni section hero. Nah, section ini digunakan untuk membungkus atau digunakan sebagai mengelompokkan dari beberapa div atau beberapa kelas lainnya yang ada di dalamnya untuk memudahkan. Selanjutnya adalah kita melangkah ke section your service. Nah, your service tadi saya sudah memperlihatkan mencakup tentang adanya berita Sulsel. Berita Sulsel menggunakan tag paragraf. Dengan dilanjutkan dengan divisi kelas untuk item-itemnya. Nah, item-itemnya di sini menggunakan tag image yang source-nya itu berasal dari berita1.jpg. Nah, dengan lebar 100% mengikuti dengan lebar body nanti di CSS-nya. Terus terdapat tag P atau tag paragraf dengan kelas description dengan judul Kerja Bakti Lingkup Provinsi Sulsel. Lalu ada div kelas untuk ADD, read more, dan tanda plus. Nah, begitupun karena tadi ditampilkan ada 3 gambar dan seterusnya. Nah, maka berakhirlah section untuk your service. Dilanjutkan dengan tag commodity. Nah, di sini ada who we are. Berarti dia akan menampilkan gambar yang berkaitan dengan tadi bagian komoditi. Nah, bagian komoditi yang ini, nih, komoditi Sulsel. Komoditi Sulsel di sini tetap menggunakan tag image untuk mentautkan gambar. Nah, ada heading 2 untuk menambahkan judul komoditi Sulawesi Selatan disertai dengan tag P untuk menambahkan deskripsi. Begitu. Berarti berakhirlah section who we are. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tag project. Nah, tag project di sini adalah tag yang mengandung unsur pariwisata tadi, halaman pariwisata. Halaman pariwisata di sini masuk ke dalam tag project. Nah, tag project ini tadi dapat diperlihatkan bahwasanya terdapat button. Ada button about, terus ada button home tadi yang pertama, dan ada button pariwisata pastinya. Seperti ini. Nah, kembali lagi ke halaman yang tadi, halaman home. Kita masuk ke scriptnya, sama menggunakan tag image, yakni Makassar PNG dan seterusnya menggunakan style. Style menandakan bahwasanya ada CSS inline atau CSS di dalam HTML. Terdapat width atau lebarnya juga 100%, mengikuti dari tag body nantinya. Nah, setelah itu sampai terakhir ke pulau kecil 6, berarti berakhir sudah your project. Nah, tadi terdapat paragraf yang berkaitan dengan program Sulsel unggul. Nah, di bawahnya program Sulsel unggul. Program Sulsel unggul ini masuk menggunakan tag heading 2. Heading 2 lalu dilanjutkan dengan penggunaan paragraf, bukan menggunakan list, tetapi hanya diselingi dengan BR atau enter untuk di baris bawahi, untuk ke baris bawah. Nah,
Selanjutnya adalah section your team. Section your team ini terdiri atas bupati-bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi pengenal untuk anggota kelompok tani. Seperti ini. Juga menggunakan image, tag image, lalu text span, dan juga heading 3. Nah, setelah itu maka berakhir dari tag your team. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tag testi yang berisi tentang paragraf, hanya berisi paragraf yang digunakan untuk heading 2. Nah, heading 2. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir dari section ini atau halaman ini adalah bagian footer. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya arsitektur yang kami susun itu terdiri atas header, lalu button menu button, lalu isi konten, lalu diakhiri oleh footer. Nah, footer di sini adalah berisi tentang item yang sama, banyak menggunakan tag image, lalu menggunakan tag p, dan menggunakan link untuk quick link yang akan diarahkan ke halaman-halaman lain-lainnya. Begitupun mungkin hanya sebatas tag biasa atau yang sering kita gunakan, entah itu tag p, tag list atau href, atau lain-lainnya lah, tag ul, untuk list, inputnya untuk buttonnya, image, itu adalah tag yang sering pasti kita gunakan dalam website. Nah, selanjutnya adalah kita membahas berkaitan dengan CSS-nya. Nah, CSS-nya mungkin agak sedikit panjang, tetapi pada intinya adalah kami di tag body itu atau seluruh pada umumnya tulisan yang kami gunakan itu adalah Barlow atau sans serif dengan font weight-nya itu normal dan font style-nya itu normal. Tetapi apabila di dalam konten ingin diubah, berarti kita dapat menambahkan untuk membuat teksnya sendiri untuk font family-nya. Nah, contoh, kita masuk ke section hero di bagian kelas container dan di kelas tag 1. Nah, kita memanggil tagnya tag p. Di sini tag p-nya itu berfont family Gill Sans dan seterusnya dengan font weight-nya 800, font size-nya 70 pixel, text alike-nya itu left kiri, terus margin right-nya 100 pixel dan seterusnya, warnanya pun hitam seperti itu. Nah, seperti itu mungkin. Nah, ini seperti ini. Display flex. Display flex di sini adalah seperti halnya ini. Ini namanya kita membuat display flex. Biasanya tagly ketika tidak menggunakan CSS berarti akan bersusun turun sehingga kita gunakan display flex untuk membuatnya sejajar ke sana, sejajar ke kanan. Itu atau lurus sama rata. Nah, biasanya juga tag list itu tag list itu biasa juga ada titik. Maka kita gunakan text decoration agar text decoration ini gunanya untuk menghilangkan titik. Biasa ada titik, ada tanda 1, A atau dan seterusnya. Angka Romawi juga seperti itu. Mungkin hanya itu yang banyak digunakan, entah itu width, alex self, atau margin left, margin untuk mengatur posisinya, terus color untuk mengatur warna dari font, marginnya itu auto dalam artian berarti mengikut dari besar layar komputer. Nah, width-nya hanya sebatas umum. Nah, background color juga itu adalah mencakup tentang latar belakang. Color mencakup tentang tulisannya warna apa, dan background colornya mencakup tentang latar belakangnya warna apa. Opacity itu adalah transparansi. Transparansi dari background color tadi. Kurang lebih seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Insyani dengan NIM 602001210137 dari kelompok 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan struktural portal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian About. Nah, pada bagian ini berisi informasi mengenai Sulawesi Selatan, program unggulan Sulawesi Selatan, serta beberapa bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan. Nah, di sini digunakan beberapa ID section. Section sendiri berfungsi untuk memisahkan beberapa konten agar mudah untuk dipahami. Di sini, saya memberikan ID section hero yang memuat beberapa kelas, yakni kelas info, kelas navbar, dan kelas container. Pada kelas info, berisi beberapa list item berupa nomor, situs, dan alamat, serta kelas media sosial yang berisi beberapa media sosial yang dapat dijangkau. Untuk kelas navbar, berisi sebuah kelas logo yang menampilkan logo Sulawesi Selatan. Terdapat pula beberapa kelas link yang digunakan untuk menentukan alamat yang ingin dibuka seperti home, about, pariwisata, berita, kontak, dan sebuah button kontak now. Selanjutnya, ada kelas container berisi kelas teks 1 dan teks 2. Kelas teks 1 menampilkan sebuah teks berupa tentang Sulsel, dan teks 2 menampilkan teks berupa home garing about. Untuk backgroundnya sendiri, saya gunakan background image URL pada CSS. Nah, pada bagian ini, saya beri ID section who we are, yang berisi kelas container main 1, div kelas 1, gambar 1, subjudul heading 2, Sulawesi Selatan, dan sebuah paragraf yang berisi informasi mengenai Sulawesi Selatan, serta button read more. Selanjutnya, pada bagian ini saya beri ID section testi, berisi kelas container testimonial dengan subjudul heading 2 program Sulsel unggul, dengan beberapa paragraf yakni Sulsel berdaya saing, Sulsel harmonis, Sulsel digital, serta Sulsel terkoneksi. Terakhir, ID section our team dengan kelas tim berisi subjudul heading 2 Bupati atau Wali Kota di Sulawesi Selatan, dengan kelas kolom yang menampilkan gambar yang diatur dengan display flex pada CSS yang berisi gambar dan nama Bupati atau Wali Kota di Sulawesi Selatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Akidatul Izzah merupakan anggota dari kelompok 5. Bagian yang saya jelaskan yaitu bagian pariwisata atau project, yang dimana pada bagian ini pengguna ditunjukkan tentang destinasi favorit yang ada di Sulawesi Selatan. Antara lain, yang pertama ada kawasan Pantai Losari yang terletak di Kota Makassar, yang merupakan pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar. Dan yang kedua ada layang-layang di Kabupaten Maros yang merupakan wisata edukasi tentang kepurbakalaan. Layang-layang sendiri merupakan memiliki arti yaitu gua. Dan yang ketiga ada Malino.
Malino merupakan lereng yang memiliki banyak istimewaan seperti bunga-bunga, hutan pinus, air terjun, dan lain-lain. Dan yang keempat ada Batu Siping. Batu Siping merupakan wisata dengan pemandangan gugusan batu unik yang menyerupai binatang, tumbuhan seperti gajah dan jamur yang terletak pada Kabupaten Jeneponto. Dan yang kelima dapat Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira merupakan pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang cantik dan laut yang mempesona yang terletak pada Kabupaten Bulukumba. Dan yang terakhir itu ada pulau kecil dari Kabupaten Selayar yang merupakan pulau kecil yang tidak berpenghuni dan ukurannya yang kecil. Jadi langsung saja di sini saya tidak menjelaskan pada bagian navbarnya. Di sini saya langsung menjelaskan pada bagian isi yang dimana pariwisata itu menggunakan tag paragraf. Dan untuk favorit destinasi menggunakan favorit destinasi dibungkus dengan section or project yang dimana menggunakan kelas kontainer dan kelas teks. Pada bagian favorit destinasi menggunakan kelas teks. Dan untuk about, home, dan pariwisata menggunakan tag UL dan list item. Selanjutnya untuk gambar-gambar destinasi di bawah menggunakan kelas item project yang dimana gambar menggunakan tag image dengan search dan link gambar yang telah kita simpan dengan width 100%, yang dimana width 100% merupakan ukuran dari gambar yang merupakan ukuran dari gambar. Dan selanjutnya kawasan Pantai Losari atau tulisan ini menggunakan tag P. Begitupun dengan gambar-gambar lainnya menggunakan tag yang sama dengan tag kawasan Pantai Losari. Dan untuk pada bagian CSS-nya pada baris 206 or project.container dan item project. Grid template columns itu berfungsi untuk mengatur jarak pada setiap gambar yang telah ada. Dan gap juga mengatur space pada setiap jarak pada foto. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bagian saya, yaitu pariwisata atau project. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Salva Fadila Salsabila, kelas A NIM 602001210082. First here, I will explain the South Sulawesi Pack. Yang di dalamnya itu terdapat berita-berita seputar perkembangan Sulawesi Selatan yang akan terus terupdate. The second, I will explain what parts the HTML text and CSS text. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dari HTML. Di bagian HTML ini terdapat bagian navbar. Navbar tersebut bisa kita lihat di websitenya. Kemudian, di bagian navbar ini saya menggunakan section ID hero. Menggunakan div class mulai. Untuk tampilan ini, saya menggunakan ULLI. Kemudian untuk medianya, saya menggunakan div class media sosial dan memakai UL dengan tag A. Untuk backgroundnya, saya memakai image Sulsel 3 yang sudah saya download. Dan untuk tampilan ini, saya menggunakan ULLI juga. Dan untuk kontak now, saya menggunakan tag button.
Di bagian sulsel mengabarkan, saya menggunakan tag P, dan home about juga saya menggunakan tag P. Yang home about ini, ketika kita mengklik home ataupun kita mengklik about, akan terpindah ke bagian home atau about-nya. Setelah itu, saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya, yaitu bagian berita resmi Pemprov Sulawesi Selatan. Di bagian ini tersebut saya menggunakan tag P. Untuk membungkusnya itu saya menggunakan section ID your service. Kemudian untuk bagian gambar ke-6 gambar ini, saya memasukkan gambarnya itu di bagian HTML. Dan untuk bagian teksnya saya menggunakan tag P di masing-masing teks. Dan untuk gambarnya, mengapa gambar bisa tersusun seperti ini, saya menggunakan grid. Untuk gridnya tersendiri, saya memasukkan di CSS. Sebelum saya menjelaskan bagian grid, saya akan menjelaskan di CSS itu tersebut terdapat CSS untuk bagian navbar, dan CSS untuk bagian yang saya buat. Bisa dilihat di sini saya menggunakan display grid. Dan CSS yang saya pakai juga itu familiar, menggunakan width, margin, font size, font weight, dan colornya itu tergantung kalian mau color warna apa. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman HTML. The last one, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang didapatkan di halaman website tersebut. Yang pertama, the first, kerja bakti lingkup Prof Sulsel. Second, perbaikan jalan ruas PK tak kalah hampir rampung. Third, ruas rantai pausa dan rampung dalam waktu dekat ini. Fourth, kunjungan kerja tim PKK Prof Sulsel di Jawa Barat. 5. Sulsel tanggap penanggulangan bencana. Dan the last, ruas rantai pausa dan rampung dalam waktu dekat ini. Seperti yang saya jelaskan di awal, di halaman ini kita akan mendapatkan berita-berita seputaran Sulsel Sulawesi Selatan yang akan terus terupdate. Maybe that's all I can explain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, baik. Selanjutnya, yang bagian terakhir berkaitan dengan halaman kontak. Nah, halaman kontak ini dapat dilihat bahwasanya tipe file yang kita gunakan adalah PHP. Sebab, kenapa kita menggunakan PHP? Karena halaman ini merupakan halaman yang terkoneksi atau terhubung dengan database MySQL atau PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya adalah database di sini atau website pada halaman ini itu akan terkoneksi menggunakan database. Nah, seperti halnya mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan bagian header dan footer nanti. Saya cukup menjelaskan bagian isi kontennya. Nah, kita dapat melihat di sini ada peta. Peta di sini atau lokasi itu adalah merupakan kita menggunakan iframe. Nah, iframe ini didapatkan dari Google. Nah, semisal contoh, kita mensimulasikan Google Maps. Oke, kita cari Google Maps. Lalu, kita cari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, setelah kita mendapatkan lokasinya, kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kita bagikan ada yang namanya sematkan peta. Kita klik sematkan peta dan di sini sudah ada link HTML-nya. Kita salin, lalu kita masukkan ke dalam codingannya. Inilah hasilnya.
di iframe yang source-nya berasal dari https www.google.com di maps sesuai dengan titik koordinat dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya adalah kita akan di sini juga dapat kita lihat bahwa di sini petanya bisa diganti. Nah, kita bisa memperbesar, kita juga bisa memperkecil, itulah petanya. Selanjutnya kita melakukan uji coba. Sini ada Andi Halil, ini Gibran 48, komen aja sih sama percobaan. Kita send, dikembalikan ke halaman home, kita cek di database, masuk Andi Halil dengan email dan subjeknya serta percobaan pesannya. Saatnya kita menjelaskan di bagian ini. Nah, di bagian tadi kita mendapatkan action. Sini dulu terlebih dahulu ini. Di PHP kita mengincludekan function. Function di sini terdiri atas localhost, root, password, dan nama database. Nama database kita di sini menggunakan function tanpa data. Lalu kita global kita ambil dari data connect. Nah, nama kita karena tadi telah diberikan inisial data 1 sesuai dengan nama dari field dari database tadi. Nah, karena nama tabel kita masukkan adalah kontak, maka kita insert into. Nah, insert into itu berarti memasukkan data yang telah diinputkan. Kita akan masukkan ke database field tabel kontak dengan value dengan nama fieldnya masing-masing. Seperti itu untuk bagian function. Selanjutnya kembali ke kontak. Dapat dilihat bahwa di sini ada ID nama. ID nama ini ID berisi berisi nama fieldnya, nama, email, subjek, pesan. Nih ada name juga pun seperti itu. Kurang lebih hanya seperti itu sih kalau mengaitkan ke database. Nah, itulah tadi hasil pemaparan kami semua yang berkaitan dengan home, about, terus halaman pariwisata, berita, dan juga halaman kontak tadi. Kami dari kelompok 5 mengakhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.